Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Laura Stefani, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pariaman. Dan di kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wirdawati dari SMA Negeri 4 Pariaman juga dengan jurusan Bahasa Inggris. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Wirda? Alhamdulillah, sehat Bu Laura. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mengadakan percakapan, observasi Ibu. Ya, oh ya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi dulu atau percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Baik Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 Bu. Pertama, setelah melihat gambar nanti murid mampu mengidentifikasi jenis ungkapan yang berhubungan dengan domestic waste. Kemudian setelah nantinya berdiskusi kelompok, murid mampu menunjukkan ciri umum dari deskriptif teks tersebut. Dan terakhirnya nanti setelah diskusi kelompok, murid juga mampu mengidentifikasi ide pokok dari cerita deskriptif yang mereka pelajari. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang akan ingin Ibu capai nantinya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi ini? Baik Bu, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua metode, 2 cara itu, pengetahuan dan keterampilan. Itu Bu. Yang pertama pengetahuan, yaitu mengidentifikasi gambar nantinya tentang penumpukan sampah. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu saya nanti mengajak siswa untuk menemukan main idea dari sebuah teks yang mereka pelajari. Baik, jadi di area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu? Ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensi ya Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan belajar siswa Bu. Seperti pengelompokannya dengan metode yang saya gunakan, model pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan nanti diskusi kelompok dan tanya jawab juga penugasan gitu. Oke, baik. Nah, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran discovery learning. Gitu ya Bu ya? Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan serta tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran mungkin nanti saya akan menggunakan berbagai gambar untuk memancing siswa mengidentifikasi nanti mengidentifikasi teks, kemudian tentang penumpukan sampah tadi. Kemudian saya juga menggunakan LKPD dan lembar kerja. Kemudian ada juga nanti slide presentasi yang menggunakan Canva dan juga saya nantinya menggunakan laptop gitu. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa dan serta juga kelas berapa? Ya Bu. Kebetulan nanti saya ada ngajar di kelas hari Kamis ya Bu. Hari Kamis saya nanti ngajar di kelas 11 F1 itu di jam ke-7 dan ke-8 Bu. Oke, baik. Nanti di hari Kamis depan di kelas 11 F1 di jam ke-7 dan ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi di kelas dan juga saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya Bu? Ya, baik Bu.
Oke, nah setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya kita nanti akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Oh iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran ya Bu tentang media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian nanti media yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan kita yang kita lakukan hari ini gitu Bu. Oke, baik. Nah, jadi Ibu terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi minggu depan di hari Kamis ya Bu ya? Oh iya Bu. Jadi baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nantinya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ada lagi sampahnya? Oke. Udah ya? Oke. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut materi, Ibu ingin kita berdoa dulu, kemudian siapkan dulu, kemudian kita lanjutkan. Silakan siapkan semua. Kedua, sehat. Let's try. Kemudian, who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Ada yang absen hari ini? Tidak ada? Nanti ada semua ya? Yes. Oke, ada semua. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu pertanyaan tematik sebelum kita masuk materi hari ini. Kemudian di sini ada deskripsi teks. Oke, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, have you ever seen unrecognized waste? What is the name of that? Have you ever seen unrecognized waste? Apakah kamu pernah unrecognized waste? Sampah yang tidak dikenal sampahnya, nggak tahu apakah ini organik atau anorganik. So the answer is yes. Okay. Bahkan caranya ya. Number 2, do you know domestic waste? Apakah kamu tahu domestik itu lokal, waste sampah lokal, atau bisa jadi sampah rumah tangga? Have you ever seen that? Yes. Jangan keluarkan suara ya. One, do your school have cans? Is it divided into organic waste and unorganic waste? Apakah nantinya dibagi dengan menjadi ada yang organik dan unorganik? Yes. So the answer is yes, it is.
deskriptif nanti yang disajikan. Benar? Yes. Lanjut. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Teks yang tujuan untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Teks yang Tujuan menggambarkan seseorang. orang atau benda. Misalnya kamu menjelaskan depannya tentang geografis yang mau dijelaskan. Apa lagi? Ya. Yang mendeskripsikan sebuah ciri, Wo. Apa itu? Ya, itu lebih tepatnya menjelaskan objek secara detail. Nanti kita akan ada lihat general structure-nya. Bukan? Oke, sebelum kita menjelaskan teks, ada beberapa hal yang disebut dengan deskriptif teks yang identik dengan penggunaan kata sifat. Mungkin apa lagi? Struktur kalimat yang menggunakan simple present tense. Ya. Sebelumnya kita juga udah pernah belajar tentang tense simple present. Kira-kira masih ingat apa itu simple present? Nah, kegiatan atau rutinitas yang terjadi setiap hari atau berulang-ulang yang di masa sekarang. Oke, purpose of the text, descriptive text. Tujuan, nah, fungsinya sebagai tempat secara spesifik sebelum mendeskripsikan objek atau orang atau tempat sebagai sesuatu fungsi sebagai deskripsi. ya, ya. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama dia menjelaskan person. What is the meaning of person? Place, tempat, dan apa lagi? Spesifikasi. Person, thing, place, thing, benda. Oke. Ya, betul. Kemudian yang number two, dia menjelaskan tentang particular person, dia lebih merinci. Lebih detail. Ya, dia nanti diidentifikasi, mungkin ada description yang penjelasannya lebih rinci lagi. Senang? Ya. Kita lanjut ke structure descriptive text atau the descriptive text structure. Yang pertama ada identification. Apa itu identification? Identifikasi dengan objek. Nah, oke. Kemudian description. Deskripsi, penjelasan yang lebih spesifik. Oke, the last one conclusion. Penjelasan. Yang lebih mungkin dua itu yang ada identification sama description. Boleh ada conclusion, boleh tidak. Kita lanjut dengan language features of the descriptive text. Itu tadi kita menggunakan kata sifat. Contohnya apa? Kata sifat. Ada big, large, high, short, beautiful maksudnya, beautiful, handsome, what else? Comfortable apa? Pretty, masuk. Ugly, ya. Handsome itu semua namanya adjective. Apa adjective? Oke, itu kata sifat. Go on. And then simple present tense. Simple present sebelumnya kamu yang pernah belajar masih ya? Maka coba buat kalimat menggunakan simple present. He studies English. Oke, good. Ya, go on. Yang lain coba. What else? She studies English. Jangan di mana-mana. Kita jangan berharap semoga lingkungan kita sekarang nampaknya tidak ada lagi. Oke. Karena lingkungan yang bersih membuat kita sehat juga kan? Yes. Go on. Now I would like you to make a group of four. Make a group based on your learning style. Ya kan kemarin sudah ibu bilang dulunya berdasarkan gaya belajar. Jadi kita tinggal mengelompokkan tempat-tempat pada kelompok. Silakan berkelompok tempat-tempat sesuai gaya belajar yang telah kita bahas kemarin. Ini berempat ya, sudah sesuai. Di sini
sangat membutuhkan sekali kerjasama kami semua di dalam kelompok. Karena nanti kita akan membahas sebuah teks tadi nanti kita mengidentifikasi teks, kemudian menemukan main idea-nya, main idea dari teks, nah identification-nya, ya itu nanti kita buat, kemudian menemukan ide pokok, main idea-nya ini kita ambil berdasarkan per paragraf. Jadi per paragraf kita ambil ya, bukan secara garis besar keseluruhan, tapi kita analyze per paragraf biar lebih mudah memahami teks. Kemudian nanti kita akan tampilkan juga nanti silakan saksikan nanti akan ada presentation. Oke, kita lihat. Ini dia exercise-nya. Halo. Hai. Oke. Nah, ini dia. Ya. Read the text and find the main idea for each paragraph. Ini baca dulu. Coba lagi. Yang belum
sudah, kelompok 2 juga menampilkan video juga udah bagus. Kemudian yang lain boleh masuk ke Zoom itu ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Tapi yang penting belajarnya memang benar-benar sungguh-sungguh dan agar ada hasil yang kita nantikan. Oke, nah semua. Oke, Roman, sekarang kita lanjut ke language features-nya ada. Apa tadi lagi? Simple present. Nah, menggunakan simple present. Model. Objektif, kawan. Kemudian tujuan pembelajaran kita gimana? Sudah tercapai atau belum? Pertama tujuannya apa tadi? Objek di dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, jika ada yang melanggar, mungkin nanti kita akan menyelesaikannya dengan tiga deskripsi. Yang nantinya sangat bermanfaat bagi dalam penerimaan. Tapi insya Allah selama dalam proses pembelajaran semuanya baik dan ya itu sangat mengapresiasi sekali kerjasama dan pelatihan kamu semua. Ini beri kepala pada. Oke, jangan lupa ada minggu depan cukup kamu membaca tentang berarti naratif teks. Kamu lihat lagi bagaimana fungsi naratif teks. Kita akan bahas minggu depan. Oke, thank you so much today. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya Laura Stefani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Kota Pariaman. Dan kebetulan pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wirdawati selaku guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 4 Pariaman juga, dan juga ada Bapak pengajar praktik kita, ada Bapak Wahyudi, pengajar praktik angkatan 11 Kota Pariaman. Baik, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Wirdawati. Saya izin langsung percakapan ya Pak ya? Baik. Selamat siang Ibu Wirda, apa Iya. kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin yang sudah kita lakukan? Ya Bu, gitu ya, karena belum terbiasa, mungkin saya memang merasa sedikit tegang awalnya gitu Bu, tapi Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan, yaitu mengidentifikasi gambar tentang penumpukan sampah gitu Bu. Kemudian area keterampilan yaitu menemukan main idea dari sebuah teks yang disajikan nantinya. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, sampai di mana, apakah sudah berhasil atau belum berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Menurut saya Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu, dan rasanya itu memang insya Allah berhasil, tapi memang mungkin masih ada sedikit kekurangan gitu Bu. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya, Iya. tapi masih ada sedikit kekurangan. ya. Nah,
menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi itu tentunya dialami juga oleh guru-guru lain gitu Bu. Tapi masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan diskusi. Contohnya mereka tidak mau ikut serta aktif dalam kelompok gitu Bu. Oke, nah jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Bu atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman saja seperti itu ya? Gitu Bu, ya. Oke, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan juga kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, setiap kelompoknya membuat siswa tersebut jadi kurang aktif Bu, karena dengan banyaknya dalam satu kelompok itu jadi yang lain tidak malas gitu jadinya Bu, karena ini yang lebih aktif ada yang mengerjakan, jadi mereka yang lain jadi malas gitu. Dan saya juga nanti akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar, yang ada yang auditori, ada visual, ada kemudian kinestetik. Nanti dari pembagian itu akan saya jadikan kelompok-kelompok kecil juga gitu Bu, untuk membuat anak-anak itu menjadi nyaman di dalam kelas. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Oke, baik. Berarti sesuai dengan catatan saya ya Bu, bahwasanya ada beberapa siswa yang masih kurang aktif di dalam kelompok karena memang mungkin mereka masih mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun diskusi yang Ibu berikan. Nah, dan menurut catatan saya juga memang agak terlalu banyak siswa di dalam satu kelompok itu. Bagaimana kalau misalkan nantinya dalam kalau gaya belajarnya auditori itu dibagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok. Pokoknya di dalam satu kelompok itu ada 2 atau 3 orang. Terus nanti di kinestetik juga seperti itu, di visual juga seperti itu. Nah, jadi memang sesuai ya Bu dengan catatan yang saya buat waktu pas saya mengobservasi Ibu kemarin. Nah, jadi baik, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu untuk membagi-bagi kelompok yang agar siswa tersebut lebih aktif lagi di dalam pembelajaran yang Ibu berikan ya. Dan pada saat nanti proses pembelajaran Ibu ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan realisasi dengan baik dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan dibandingkan dengan yang kemarin Ibu ya. Jadi saya tunggu nih cerita-cerita Ibu, saya tunggu juga apakah nanti bisa terrealisasi atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu. Oke, baik. Tapi mungkin di ajaran baru ya Bu ya? Iya, di ajaran baru. Dalam minggu depan kita udah mulai masuk ujian. Ujian ya. Nah, jadi diharapkan nantinya di awal semester bisa Ibu melakukannya. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi secepatnya. Dan pertanyaan saya terakhir nih Bu, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Untuk kesimpulan kita hari ini, menurut saya Bu, saya akan membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan menyenangkan bagi murid dengan cara masalahnya tadi kekurangannya kan diskusi kelompok gitu. Mungkin saya akan membuat lebih kecil lagi kelompoknya yang biasanya terdiri dari 5 atau 6. Mungkin akan saya cobakan 4 atau 3 kelompok, 3 per kelompoknya. Oke, baik. Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya saya minta mohon masukan dari pengajar praktik kita untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini atau mungkin kegiatan observasi di kelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Laura dan juga Ibu Wirda yang telah melakukan kegiatan pasca observasi menggunakan teknik coaching. Nah, dari apa yang diamati tadi, Bu Laura dan Ibu Wirda sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Nah, adapun pada pasca observasi ini percakapan dilakukan
itu sudah menerapkan prinsip coaching, prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Tadi terlihat coach tidak menggurui rekan coachee, kemudian percakapan dilakukan dua arah, artinya rekan sejawat yang lebih banyak berbicara, kemudian coach mendengarkan, kemudian mengulang serta mengkonfirmasi kembali dengan bertanya apa yang telah disampaikan oleh rekan sejawat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan tadi juga menggunakan pertanyaan yang menggali, sehingga menghasilkan menemukan area pengembangan bagi rekan sejawat, dan juga ada rencana tindak lanjut ke depannya. Dan tadi juga ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat selaku coachee. Nah, tadi juga Bu Laura sudah menanyakan apa-apa yang menjadi fokus area pengembangan yang telah disepakati sebelumnya saat pra observasi dilakukan. Jadi isi pembicaraan yang dilakukan tadi itu memang terlihat fokusnya pada area pengembangan yang disepakati sebelumnya. Kemudian tadi juga telah ditanyakan oleh Bu Laura selaku coach, itu kapan akan dilakukan tindak lanjut. Nah, terus menurut saya secara pribadi itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan percakapan coaching ini bisa terus dilakukan oleh Bu Laura selaku coach dan Ibu Wirda coachee, tidak hanya saat kegiatan ini berlangsung, tapi setelah ini dan nanti ketika Bu Wirda melakukan rencana aksi pengembangan diri, itu bisa juga menghubungi kembali Ibu Laura agar pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut bisa berjalan lebih maksimal. Nah, kemudian harapan terakhir, apa kegiatan yang telah Ibu lakukan dari pra, observasi, dan pasca itu juga bisa dikembangkan kepada rekan sejawat yang lainnya. Jadi tidak terhenti pada satu orang, ya Bu Laura, tapi juga nanti bisa Ibu Laura melakukan kepada rekan sejawat yang lain, dan Ibu Wirda juga bisa melakukan hal yang sama kepada rekan sejawat yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari awal kegiatan sampai akhir ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat. Terima kasih Bu Laura, terima kasih Bu Wirda. Baik. Terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini, Bapak. Akhir rangkaian kegiatan observasi akademik ini sudah selesai dan dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan Bu Wirda dan juga Pak Wahyu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video berikutnya.